Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah subuh hari ini kita masih mendapatkan banyak kenikmatan dari karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan usaha dakwah beliau, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, para asatid, para duat, sehingga Islam sampai ke tengah-tengah kita semua. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Raudhah yang dimuliakan Allah, baik yang offline maupun yang online. Pada kesempatan subuh hari ini kita berdoa kepada Allah sebelum melakukan ta'lim. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita pahami, ilmu yang dapat kita amalkan, serta ilmu yang bisa kita nanti sampaikan kepada keluarga terdekat kita dan lingkungan di mana kita tinggal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk hubungan kita dengan sesama dalam bermuamalah adalah menjalin hubungan yang baik. Hubungan kita secara vertikal dan horizontal, baik ke atas maupun ke samping, itu harus sama-sama baik. Maka kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, barang siapa yang menyayangi apa yang ada di bumi, maka Allah juga akan menyayangi orang tersebut. Tapi sebaliknya kalau kita tidak menyayangi, ya, maka Allah pun tidak akan tidak akan memberikan tarahumnya kepada orang tersebut. Nah, salah satu bentuk menjalin hubungan baik dengan sesama adalah menjaga hak-haknya, ya, menjaga batas-batasnya, sehingga kita tidak melampaui apa yang menjadi hak kita dan menjadi hak orang lain terhadap kita. Jadi ada hak dan kewajiban yang mesti kita penuhi. Oleh karena itu, salah satu yang bisa mengganggu hubungan dengan sesama kita, dengan orang yang ada di lingkungan kita, bahkan dengan orang yang dalam satu rumah dengan kita. Ya, antara anak dengan anak, anak dengan orang tua dengan anak, itu pun masuk dalam hubungan muamalah bainan nas, ya, hubungan dengan sesama. Nah, salah satu yang bisa merusaknya adalah al-ghasab. Ya. Ini kalau bahasa gosok ini biasanya banyak dipakai di pesantren saja. Orang hilang sendalnya di mana, digosok katanya. Kan santri itu kadang baru beli sendal, Pak, dipakai ke masjid, dipakai ke tempat aula ngaji gitu, ya, pulang-pulang tahu-tahu sendalnya udah nggak ada. Ketika ditanya sama ibunya, kok kamu hilang mulu sih sendalnya gitu? Iya, digosok sama teman, dipakai atau diambil, ya. Dan ini jadi satu fenomena yang sebetulnya tidak bagus gitu ya di tengah-tengah kehidupan pondok pesantren. Ya, kadang ada aja yang hilang, bukan cuma sendal. Kalau di pesantren itu kan untuk mandi itu biasanya peralatan mandi disimpan di gayung. Ya. Di situ ada sikat gigi, ada odol, ada sabun dan lain sebagainya, sampo. Tapi kadang ada aja yang hilang di dalam
gayung atau ember kecil itu. Ketika ditanya kemana, digosok sama teman. Gitu. Nah, ini fenomena yang tidak bagus sebetulnya ya. Dan mental-mental ini kemudian juga akan berimbas apa namanya ke dalam kehidupan setelahnya. Gitu. Nah, makanya perlu kita hilangkan mental gosok ini sejak anak-anak kita mondok, sejak anak-anak itu berada di boarding school. Ya. Kadang sesama anak itu menggunakan milik orang lain itu kayaknya biasa, gitu ya. Tapi sebetulnya ini menjadi salah satu fenomena yang tidak baik dan masuk dalam kategori gosok. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau di masyarakat kita mungkin kita pernah melihat gambar ini, Pak. Ya. Ada orang yang eh, membuat atap untuk mobilnya di bahu jalan, misal. Padahal itu jalan umum. Pagar rumahnya sih atau tembok rumahnya nggak maju, tapi dia bikin atap. Nah, kemudian ada lagi yang ngetekin gitu ya. Itu kalau yang bawah tuh ngetekin. Dia nggak punya halaman, nggak punya tempat parkir mobil, kemudian jalan dipagerin. Ini banyak di tengah-tengah masyarakat kita, ya. Padahal ini salah satu eh, yang kalau dalam kehidupan masyarakat itu tuh mengganggu. Ya. Bisa jadi ada orang mau lewat mobil papasan, padahal ini fasilitas umum, bukan milik yang bersangkutan. Ya. Nah, kadang ada yang bikin pagernya sampai ke depan tuh, ya. Yang gambar paling bawah kanan tuh, pagernya maju. Nah, dalam dalam peraturan pemerintah juga hal ini tidak dibenarkan, ya. Karena kalau dalam sistem perumahan itu kan ada tanah sempadan. Tanah sempadan itu batas antara saluran air got itu dengan jalan kurang lebih 1 meter, itu biasanya digunakan untuk fasilitas umum, ya, untuk tanaman dan lain sebagainya, dan nggak boleh dipakai. Nah, tapi kadang masyarakat kita menganggap biasa hal yang seperti ini. Ada juga fenomena kalau misalnya kita punya kebun, ya, di kampung, atau memang orang-orang di kampung punya sawah. Itu kan biasa kalau sawah itu berbatasan dengan tanah sawah orang lain ataupun dengan kebun orang lain. Ketika nyangkul, biasanya lama-lama pagernya itu sedikit demi sedikit geser, gitu. Kalau sawah biasanya untuk yang jalan setapaknya itu biasanya digeser ke sebelah tanah orang lain. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kemudian dapat mengganggu hubungan kita dengan sesama, dengan masyarakat, dengan warga yang ada di lingkungan kita. Ya. Dan biasanya hal-hal seperti ini akhirnya memancing keributan, ya, karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, akhirnya terjadi kezaliman. Ya, kalau gambar-gambar ini insya Allah banyak sering kita lihat, Pak, ya, di lingkungan kita. Tapi insya Allah kalau di Kapling tanahnya kan gede-gede, ya, nggak mungkin maju. Tapi kalau di mana, di komplek DKI itu yang rumahnya ukuran 67, 69, tanahnya itu di lingkungan saya itu, ini sering terlihat, ya, yang temboknya maju, yang pagarnya maju, gitu, melewati batas got atau saluran air. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eh, bagaimana kemudian kita menyikapi, ya, menyikapi atas hal tersebut, dan apa sih yang disebut dengan gosok dalam pandangan Islam. Nah, dalam pemahaman bahasa secara lughatan, ya, gosok itu adalah akhdhu syai'i zulman, mengambil sesuatu dengan zolim. Zolim ini kebalikan dari adil, yaitu mengambil sesuatu yang bukan haknya, memanfaatkan sesuatu yang bukan miliknya.
akhadha syai'u zulman. Dia mengambil sesuatu dengan cara yang zalim, bukan pada tempatnya. Kemudian secara istilah, secara syar'i, kata ghasab itu dijelaskan oleh para ulama huwal istilah. Istilah itu menguasai, ya, menggunakan, menguasai, memanfaatkan. Jadi bisa apa saja yang dikuasai tadi, batas jalan milik umum dia bisa kuasai itu. Ya. Karena mungkin bisa jadi alasannya, oh saya kan orang lama di sini, gitu. Ya. Atau mungkin karena dia punya kekuatan, punya pengaruh sebagai petani di kampungnya, sehingga bisa mengambil tanah yang ada di lingkungan sekitarnya. Itu kalau di Bogor, Pak, kebetulan ibu saya itu punya tanah warisan di daerah Tajur di belakang kali. Ya, kalau banyak toko-toko tas di situ kan di Tajur tuh, kalau kita nyebrang kali itu masih banyak tanah kosong. Nah itu sama sama penduduk yang tinggal di situ yang menggarap tanah itu. Tanah ibu saya itu lama-lama keambil gitu sama tanah yang tetangga sebelahnya. Lama-lama pagar yang punya tetangga sebelah itu bergeser juga. Nah ini al-istilah, menguasai sesuatu yang bukan yang dia miliki, ala haqqin ghairihi, ya, menguasai milik orang lain. Bahkan bisa jadi, ya, ulama menjelaskan qahran bi ghairi haqqin, ya. Bisa jadi menguasai, memanfaatkan, mengambil itu dengan qahran, dengan paksaan. Ada sesuatu yang diambil dengan cara baik-baik, ada yang diambil dengan secara paksa. Ini definisi pemahaman yang sangat simpel dan bisa kita pahami. Al-istilah ala haqqin ghairihi qahran bi ghairi haqqin. Menguasai, memanfaatkan, mengambil sesuatu yang bukan haknya milik orang lain, bisa jadi dengan cara paksa. Ya. Nah kalau sudah hal seperti ini kan berarti ada tindakan kezaliman dalam kehidupan. Faqauluna ala haqqi ghairihi maka namalan ainan wa nahwahu au manfaatan. Yang diambil, yang dikuasai itu bisa jadi malan ainan, sesuatu yang tangible, sesuatu yang bentuknya benda, barang yang berwujud. Maka namalan ainan. Bisa jadi sesuatu itu barang yang berwujud. Yang berwujud apa? Bisa mobil, bisa bisa rumah, bisa tanah, bisa sesuatu yang mungkin kecil-kecil kayak baju, pulpen gitu kan, gelas, barang rumah tangga, sendok, apalagi garpu dan lain sebagainya, peralatan rumah tangga. Ya, malan ainan, sesuatu yang ada wujud bentuknya. Au manfaatan, atau sesuatu yang bisa digunakan secara manfaatnya saja. Rumahnya sih nggak diambil, tapi kemudian dikuasain. Ya. Orang ngontrak, sewa, udah lama tapi nggak pernah bayar sewa. Berarti dia mengambil hak orang lain secara manfaatnya. Saya ngontrakin rumah, ya, tapi udah lama ini nunggak orangnya. Nunggak nggak bayar-bayar, maka bisa masuk dalam kategori, ya, gosok. Kasakanidar bigoyridho. Au ikhtisasan kahaqqi syurbil wa nahwahu. Ini yang sifatnya manfaat. Kemudian tahran bi ghairi haqqin, yakni ala jihati ta'adi wa zulmi wal udwan wa yakhrujul masruf. Pengambil alihan, pemanfaatan, ya, itu bisa dengan cara kekerasan. Tindakannya itu bisa dengan keras, bisa dengan permusuhan, bisa dengan cara yang zalim, bisa juga dengan cara yang baik-baik. Ini sering juga kita lihat fenomena ini,
Ya walaupun dengan cara baik-baik di pengajian, Pak. Di pengajian. Pernah nggak di pengajian kita dapat paket kue gitu? Ya, isinya di situ mungkin ada tahu, ada bakwan, ada risol, ada lontong ya. Nah, itu kan biasanya udah dibagiin satu-satu, ya, udah dibagiin per kardus per kotak. Tapi kadang dengan apa namanya, dengan tanpa disadari kita ngambil punya teman kita. Ini lontongnya enak. Ambil tuh punya temannya. Ini termasuk bagian dari gosok. Padahal temennya belum ngizinin untuk makan. Dia padahal punya kotak itu yang dibagi, tapi kemudian ngambil yang menjadi milik teman atau jamaah pengajian yang ada di samping. Simple, ya, hal yang ringan tapi bisa masuk dalam kategori gosok. Mengambil, menggunakan, memanfaatkan bukan miliknya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lantas hukum dari tindakan gosok ini? Ya, para ulama menegaskan wal ghasabu muharram. Gosok ini adalah tindakan yang diharamkan. Jelas nggak boleh mengambil sesuatu yang bukan milik, memanfaatkan, ya, menikmati yang bukan milik dia. Landasannya apa? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kata Allah. Jangan kalian memakan harta di antara kalian itu dengan cara apa? Dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak dibenarkan. Mengambil punya harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan bisa jadi dengan perampokan, pencurian. Dan ini fenomena ini sekarang banyak terjadi di tengah-tengah kita. Di medsos kita lihat kan kalau orang lagi jalan malam naik motor kemudian tiba-tiba dicegat, ya. Orangnya dianiaya, motornya diambil, begal. Ini bagian dari gosok. Dan itu banyak terjadi akhir-akhir ini, Pak. Karena bisa jadi kondisi ekonomi atau bisa jadi juga karena tindakan nekat, gitu kan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini yang dilakukan oleh pelakunya. Tapi kata Allah, wa tudlu biha ila hukam, bisa juga dia tidak melakukan secara langsung, mengambil hak orang lain, tapi dengan apa? Wa tudlu biha ila hukam. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism. Dia bisa jadi punya kenalan, bisa jadi punya teman. Dia minat, demen, suka dengan tanah yang lagi dia lirik. Oh, ini lokasi tanahnya bagus nih, gitu. Ya. Seringkali apa namanya, akhirnya menimbulkan apa? Sertifikat ganda. Saya gagal beli rumah di Bintara tuh, Pak. Bintara seberang apa namanya, dekat Pondok Kopi sana tuh. Nah, masuknya kan Bekasi tuh ya. Kenapa? Karena Bintara itu terkenal sertifikat ganda. Jadi kalau kita pas cek ke BPN bisa jadi satu lokasi itu bisa punya 2, 3, 4 sertifikat. Bahaya tuh kan. Ini apa? Biasanya watun lubiha ilal khairan litakulu fariqam min amwalin nas. Bisa jadi dia punya teman orang-orang yang punya jabatan. Bisa jadi ada orang BPN-nya, bisa jadi dari kelurahannya, bisa jadi dari kecamatannya. Ya. Dia nggak ngambil secara langsung, tapi kemudian memanfaatkan para pejabat, para penguasa untuk merampas. Ya, saudara-saudara kita yang kemudian tanahnya mau dijadikan ladang misalnya, mau dijadikan lahan untuk sebuah perusahaan tambang misalnya. Bisa jadi masyarakat menolak tanahnya dibeli ataupun menjual secara murah. Tapi kemudian dengan kekuasaan yang ada, ya, akhirnya apa? Dia menggunakan tangan-tangan preman untuk yang membeli secara paksa dalam tanda kutip. Ada proyek misalnya jalan tol, masyarakat misalnya nggak mau jual misalnya, tapi kemudian diambil secara paksa dengan harga yang murah. Nah, ini juga bagian dari
dari ghasab. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tidak boleh kita memakan, mengambil, memanfaatkan harta kekayaan milik aset ya di antara kita dengan cara yang batil. Baik secara direct langsung maupun menggunakan tangan-tangan orang lain. Ya. Bisa jadi ketika kita bersengketa, kita tahu itu bukan hak kita, tapi kita punya kenalan orang kejaksaan atau orang kehakiman, ya orang pengadilan. Kita punya lawyer yang hebat gitu. Sehingga dengan kita menyewa lawyer yang hebat, punya kenalan di kejaksaan, di kehakiman, kita bisa kemudian mengambil alih barang milik orang lain gitu. Baik rumah, perusahaan atau apapun lah gitu ya. Dengan menggunakan tangan-tangan orang. Nah, itu salah satu dalil yang menjelaskan bahwasanya tindakan menguasai, mengambil, memanfaatkan milik orang lain adalah termasuk tindakan yang diharamkan di dalam Islam. Atau dalam surat Al-Mutaffifin Allah menjelaskan wailul lil mutaffifin, sungguh celaka orang yang mempermainkan timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza taluhum aw wazanuhum yukhsir. Tipe tipe orang yang kalau nimbang itu sukanya pengennya ditambahin. Ya, itu dijelaskan sama Allah. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Ya, kalau nimbang itu pengennya selalu dilebihin. Ini tipenya siapa nih, Pak? Pembeli ya. Tipenya pembeli. Pembeli kan kalau beli sesuatu itu ya, pengennya selalu ditambah, pengennya selalu dilebihin. Tambahin dong, Bang. Dikit lagi. Kasih bonus, bahasanya macam-macam. Ya. Nah, ini. Wa idza kaluhum awazanuhum yuksirun, dan sebaliknya, ada tipe orang yang kalau nimbang itu pengennya selalu ngurangin. Ini tipenya siapa nih? Pedagang. Jadi imbang, Allah menjelaskan. Ya. Ada orang yang gosok selalu ingin ditambahkan, ya. Ada orang yang melakukan gosok selalu ingin ngurangin hak orang lain. Ya. Dua-duanya imbang, adil Allah menjelaskan. Allah ingin mengingatkan, kalau transaksi, kalau melakukan jual beli yang pakai timbangan, hati-hati loh. Ya. Kalau misalnya kita main comot aja tuh bawang, ya, ini padahal udah sekilo nih, kita main comot lagi bawang, masukin ke timbangan, tambahin bang. Padahal abangnya nggak ridho, tukang dagangnya nggak ridho. Ya. Masuk dalam kategori ghasab. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya Pak. Gonimah. Gonimah itu kan harta rampasan perang, ya. Dan itu sudah diatur mekanisme. Ketika dua pasukan saling bertemu, ya, masing-masing kan biasanya membawa peralatan tuh ya. Ada yang peralatan perang, ada yang amunisi, ada yang perbekalan dan lain sebagainya. Termasuk eh, peninggalan-peninggalan yang di wilayah itu yang memang punya pasukan, bukan punya masyarakat, Pak. Ya. Kalau punya masyarakat umum itu tidak boleh diganggu. Makanya dalam Islam dibedakan antara ghanimah, ya, barang yang milik tentara yang ditinggalkan oleh pasukan dengan barang aset yang dimiliki oleh masyarakat yang tidak ikut perang. Nah, Rasulullah sangat menjaga itu, makanya nggak boleh merusak tanaman, tidak boleh mengganggu wanita, orang tua, anak-anak di dalam peperangan. Ya. Ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah, itu orang yang masuk ke rumahnya aman, nggak diganggu. Orang yang masuk ke Masjidil Haram itu aman, nggak diganggu. Yang masuk wilayah Ka'bah. Nah, itu tandanya apa? Yang boleh menjadi harta rampasan perang adalah
aset barang yang dibawa yang dimiliki oleh tentara yang berperang. Itu. Ya, kalau tentara itu misalnya dalam perang bawa peralatan masak misalnya, maka peralatan masak itu ketika pasukan itu kalah itu menjadi harta rampasan, ya, harta rampasan perang. Ya. Bukan gosok, bukan gosok karena mekanismenya orang yang kalah maka barang yang dimilikinya itu menjadi hak yang menang itu. Bahkan orang yang ditawannya pun menjadi budak yang bisa kemudian ditransaksikan diperjualbelikan. Ya, itu dalam hukum Islam. Makanya Rasulullah SAW mengurangi itu yang namanya perbudakan. Ya, sehingga peperangan itu tidak banyak terjadi. Karena setiap ada tawanan perang, pasti orang yang ditawan itu menjadi apa namanya? Menjadi budak, ya, menjadi hamba, abdun. Dan itu bisa dibagikan kepada pasukan yang menang. Ya, kalau kita perang lawan Belanda, kemudian Belandanya kalah misalnya, maka tawanan-tawanan Belanda itu menjadi abdun, yang menjadi budak, dan itu menjadi bagian dari ghanimah yang dibagikan kepada pasukan kaum muslimin yang ikut berperang. Nah, ini dibagikan nggak kepada penduduk? Enggak. Dibagikannya kepada siapa? Kepada orang yang ikut dalam peperangan saja. Nah, itu ghanimah dan sudah diatur. Dan sudah ada batas-batasnya, nggak boleh melebihi apa yang dibawa oleh pasukan. Tentara Inggris misalnya ke Surabaya, terjadi peperangan 10 November. Nah, ada misalnya dia punya apa? Punya aset mobil, senjata, helikopter dan lain sebagainya, maka itu menjadi ghanimah. Afghanistan itu paling banyak mendapatkan ghanimah dari apa? Dari tentara Amerika. Ya, peralatan perangnya, pesawat tempurnya itu ketika mereka hengkang dari Afghanistan itu nggak dibawa dan itu jadi ghanimah. Ya. Bisa jadi dikelola oleh pemerintah atau memang ada hal-hal yang dibagikan kepada pasukan. Nah, sehingga kita bedakan antara ghanimah dengan gosok. Kalau gosok ini karena punya kemauan, punya niat untuk menguasai milik orang lain. Ya. Baik itu memanfaatkan atau memiliki. Ada nih tanah kosong, kemudian kita serobot, main tanemin aja. Padahal pemiliknya nggak suka kalau tanah sepetak yang ada di perumahan itu dikelola tanpa izin. Tapi gimana kalau dengan sewa? Boleh, gitu kan? Misalnya pemiliknya pengen, udah saya sewain aja deh. Gitu. Nah itu dipakai kemudian untuk bercocok tanam. Kan ada yang seperti itu ya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan la yahillu malu muslim illa bi nafs. Jadi harta orang muslim itu harus didapatkan secara baik-baik, secara yang legal, yang diperbolehkan. Bahkan dalam pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam haji wada itu, ya, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta-harta sesama kalian itu sudah diharamkan untuk diapa? Untuk diambil secara tidak benar, untuk dimanfaatkan ya secara apa yang tidak dibenarkan. Kahurmati yaumikum hadza, kata Rasulullah, sebagaimana apa namanya kehormatan hari ini wa fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza. Jadi darah sesama kaum muslimin itu diharamkan untuk dialirkan atau ditumpahkan. Begitu juga dengan hartanya. Dilarang bagi kita untuk memanfaatkan, mengambil ya baik secara baik-baik maupun dengan paksa harta kaum muslimin yang lain. Bahkan tentang hukum gosok ya, mengambil hak orang lain memanfaatkannya itu menjadi ijma para ulama. Ijma itu kesepakatan. Jangan salah sebut. Biasanya kadang ada orang yang semangat nyebut ijma jadi jima. Beda arti. Ya kalau jima itu hubungan badan. Jadi wa ajma'al muslimuna ala tahrimil qasab. Ya kaum muslimin
Itu sepakat semuanya bahwasanya ghosab itu mengambil hak orang lain, memanfaatkannya tanpa izin, wa huwa maksiatun wa kabiratun minal kabair. Bahkan dikategorikan sebagai dosa besar. Walaupun kita nggak tahu tuh derajat apa namanya, derajat tingkatan dosa besarnya sampai mana sih? Apakah sama dengan zina atau tidak kan gitu? Apakah sama dengan memakan harta riba atau tidak? Tapi yang jelas para ulama memasukkan gosok ini bagian dari dosa besar. Minal kabair. Lama waroda min zujrin anit ta'addi ala amwal wa wa'idin ala akhdiha bi ghairi haqqin. Ya. Kenapa dimasukkan dalam kategori besar, dosa besar? Ya. Rasulullah SAW menegaskan man akhadha shibran minal ardi zulman. Barang siapa yang menguasai mengambil shibran. Shibran itu padahal cuma sejengkal. Minal ardi, tanah milik orang lain zulman. Ya, zulman ini tanpa proses yang benar. Fa innahu yutawwiqahu yaumal qiyamah baina sab'i ardain. Maka dia akan ditimpakan 7 lapis tujuh lapis tanah. Itu hanya ngambil sejengkal, Pak. Gimana tuh yang ngambil satu petak di jalanan buat garasi? Berapa jengkal tuh? Kalau sejengkalnya aja bisa ditimpakan 7 lapis tanah, ya, dari kiamat nanti yang ngambil satu bikin satu garasi mobil itu berapa jengkal. Ini makanya para ulama memasukkan dalam kategori kabiratun minal kabair, masuk dalam kategori dosa besar. Ya. Ini bahaya gitu ya, jangan sampai terjadi. Ya. Bukan cuma hal-hal yang besar, tapi hal-hal yang kecil juga sama. Ya. Ini kan ada botol minuman nih. Ini udah tahu punya tetangga kita nih, punya jamaah yang lain. Kemudian tanpa izin, tanpa apa kita ngambil, main buka aja kemudian minum. Padahal bukan punya kita, termasuk dosa. Kayak tadi makanan tuh. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, wal malul maksud qad yakunu iqaran wa qad yakunu manfulan. Ya. Harta yang dirampas, yang dikuasai, dimanfaatkan itu bisa jadi dalam bentuk harta yang berwujud maupun harta yang tidak berwujud. Harta yang aset yang tetap maupun aset yang berpindah-pindah. Yang berpindah-pindah apa? Mobil kan gitu. Kalau kita punya pesawat itu masuk harta yang berpindah-pindah. Ya. Kalau dalam jaminan bank yang berpindah-pindah itu hanya bisa difidusiakan jaminannya atau agunannya. Ya. Qad yakunu manqulan, dia bisa berpindah-pindah. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, man ittata'a shibran minal ardi zulman taqahu min sab'i ardin. Ya. Jadi baik yang harta yang berwujud maupun tidak berwujud, kemudian aset yang tetap yang bergerak maupun tidak bergerak itu sama aja. Kalau dikuasain, diambil, dimanfaatkan secara paksa maupun secara baik-baik, ya, dalam artian mungkin tanpa ada kekerasan dia bisa mengambil dari orang lain. Ya. Nah ini juga tidak diperkenankan. Ya. Kita punya misalnya izin untuk franchise minimarket gitu ya. Kemudian dikuasain diambil sama tetangga kita misalnya. Ini juga tidak boleh. Nah, oleh karena itu bagaimana orang yang sudah melakukan tindakan ghosab ini fayuzimul ghasibu an yatuba ilallahi azza wa jalla. Orang yang melakukan ghosab harus bertaubat kepada Allah wa yaruddul maksub ila sahibihi. Nah, ini penting, Pak. Mengembalikan barang manfaat yang sudah dimanfaatkan diambil. Ya. Kalau kita ngambil minuman ini dari teman kita di sebelah kita, maka itu harus dikembalikan. Kan udah diminum gitu. Gimana? Tinggal
tinggal sedikit lagi. Gimana tuh? Nanti akan dijelaskan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab fikih terkait dengan harta yang diambil dimanfaatkan. Tapi yang jelas kalau ada orang yang melakukan gosok, ya, maka dia harus taubat kepada Allah dan barang yang digosoknya itu harus dikembalikan. Ya. Wa yatlubu minhul af, minta maaf. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Man kanat indahu li akhihi madlama falyatahallal minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Ya, barang siapa yang pernah menzolimi, pernah mengambil sesuatu yang bukan haknya dari saudaranya, kata Nabi, "Man kanat indahu li akhihi madlama falyatahallal," maka mintalah dihalalkan. Ya, minta dihalalkan tuh apa namanya, minta izin, ya, ya tahallal, minta izin supaya dibolehkan. Makanya bagus kebiasaan kalau kita haji atau umroh, Pak, sebelum nyicipin tuh kita tanya halal enggak. Dan setiap kita mau nyobain kurma tuh ya, kalau kita mau beli atau coklat gitu, kita tanya dulu kepada petugasnya, halal enggak nih kita nyobain nyicipin. Nah, kalau dibilang halal, kita boleh nyicipin. Itu kebiasaan yang bagus pada saat kita haji atau umrah, ya. Di Mekah, Madinah, di Jeddah juga demikian. Ya. Falyatahalal minhu al-yawma qabla an la yakuna dinar wala dirham. Sebelum datang hari kiamat, hari di mana dinar dirham itu sudah nggak berlaku. Wa in kanat lahu hasanatun akhadha min hasanatihi wa utiyat lil mazlum. Karena apa? Kalau belum dihalalkan, kata Rasulullah SAW, in kanat lahu hasanat, jika dia punya kebaikan yang menggunung yang banyak itu, akhadha min hasanati. Kebaikan itu akan diambil kemudian dikasihkan kepada orang yang dizoliminya itu. Wa illam takun lahu hasanat, kalau orang itu nggak punya kebaikan, akhadha min sayyiatil mazlum faturihat alaih. Maka kejelekan dosa yang ada pada orang yang dizolimi itu akan ditimpakan ke dia. Ya. Itu sebaliknya. Wataroha nari, kemudian dijebloskan ke dalam neraka. Auka maqala sallallahu alaihi wasallam, fa in kanatil maksubu baqiyan raddahu bihalihi. Jika barang yang digosoknya itu masih punya sisa, ya, atau masih ada, ya, maka itu harus dikembalikan. Tapi kalau barangnya sudah musnah, sudah nggak ada apa, rodda badluhu, dicari ganti. Minyak kita ambil dari orang 1 liter, ya. Maka ketika kita menyadari ini adalah ghasab, mengambil yang bukan hak kita, kembalikan minyak dalam bentuk 1 liter juga. Ya. Ketika kita ngambil telur misalnya dari warung, ya, setengah kilo misalnya isinya 6 biji. Nggak harus diganti dengan telur yang sama. Karena telurnya ini, maka karena sudah dipakai, barangnya sudah nggak ada, maka boleh diganti dengan telur yang lain. Tidak harus yang sama, karena barangnya sudah nggak ada. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini ada sanksi-sanksi yang memang akan dikenakan kepada pelaku-pelaku dosa. Ya. Al-ismu wa huwa istiqaqul mu'akhadati wal iqab fil akhirah. Jadi hukuman di akhirat itu akan mendapatkan siksa. Ya. Kalau apa? Aliman muta'amidan, kalau dia memang melakukan gosok itu secara sadar dan, ya, sengaja. Kalau itu dilakukan secara sadar dan, kalau orang yang apa namanya, yang pagar rumahnya maju, Pak, sampai ke jalan, itu kira-kira sadar dan sengaja? Apa emang nggak sadar? Oh, itu tanah orang, tanah umum gitu kan, milik fasilitas umum. Bagian dari gosok. Aliman muta'amidan. Ya. Kemudian selain di akhirat ada sanksi di dunia. Ya. Wa yu'addabu bidzarbi wasijin. Bisa dilakukan pembinaan dengan apa? Dengan cara diberikan sanksi pukulan misalnya. Ya, tapi itu tergantung hakim yang akan memutuskan. Wasijnu bisa juga dipenjarakan. Ya. Itu hukuman yang ada di dunia.
au yu'aziru bima yarahul hakim radi'an lil ghasib wa li ghairihi an misli hadhil ma'siyah. Ya, atau diputuskan oleh hakim sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan. Ya. Bisa jadi dia merampas motor misalnya di ngebegal sampai kemudian membunuh, menghilangkan nyawa pemilik motor itu. Nah, bisa jadi dikenakan hukuman mati kan gitu. Karena menghilangkan nyawa plus dengan mengambil yang bukan haknya. Nah, kemudian apalagi raddul ainil maksud madamat qa'imah. Mengembalikan barang yang digosok selama barang itu masih ada. Ya. Jadi ada barang yang ketika digosok diambil, barangnya masih ada. Ada juga yang sudah habis terpakai. Ada orang yang ngambil terigu misalnya, tapi karena udah dibikin pisang goreng terigunya, berarti kan terigunya udah hilang kan, udah habis. Maka dia harus mencari ganti terigu yang lain. Ittafaqal ulama ala annahu yajib raddul ainil maksubah. Jadi hukum asalnya adalah wajib mengembalikan barang yang dia gosok ila sahibiha halu qiyamiha wa wujudiha bidzatiha. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah menegaskan ala yaddi ma akhadat hatta tuaddi. Dia harus mengembalikan apa yang dia ambil, kata Nabi dalam hadis riwayat Ahmad. Ya. Bahkan bercandaan pun tidak boleh, Pak. La ya'khudanna ahadukum mata'a akhihi jadan wala la'iban. Ya. Janganlah kita mengambil milik orang lain, barang milik orang lain, mata'a akhihi jadan. Jadan itu dengan disengaja, wala la'iban, begitu juga dengan cuman main-main. Nah, kebohongin misalnya, ya sampai kemudian memindahkan hak orang lain. Wa idza akhadha ahadukum 'asa akhihi falyaruddaha 'alaihi. Ya, ini sampai dicontohkan kalau ada orang yang ngambil tongkat saudaranya, ya, bisa jadi tongkat itu sangat manfaat buat dia, itu falyaruddaha 'alaihi, maka hendaknya dia mengembalikan tongkat tersebut. Rasulullah menggambarkan dengan tongkat. Tongkat ini kan bukan sesuatu yang sangat berharga itu, tapi Rasul mencontohkan dengan tongkat. Jadi kalau akhadha ahadukum 'asa akhihi, maka ya, jika ada yang mengambil tongkat saudaranya, maka kembalikanlah tongkat tersebut. Ya, ini beberapa hal yang masuk dalam kajian fikih terkait dengan barang-barang yang sudah dirampas, gitu ya, sudah diambil, sudah dikuasai, sudah dimanfaatkan. Ya, domanul maksud idza talafa fi yadil basib. Ya. Bagaimana kalau eh, barang yang dirampas, dikuasai, dimanfaatkan itu rusak di tangan orang yang pelakunya. Fa'in halakal maksud fi yadil ghasib domanahu. Ketika itu rusak barangnya, maka dia harus mengganti, ya, harus menjamin. Sawa'un atlafahu huwa amtalafahu binafsihi. Sama saja barang itu rusak karena apa? Karena tabiat barangnya maupun dirusak oleh yang pelakunya. Ya, bisa jadi kan orang ngambil barang ataupun ya menguasai, ternyata ketika dikuasai rusak itu barang. Ya. Baik sengaja maupun tidak sengaja, maka dia harus menggantinya. Ya. Nah ini jenis barang itu ada yang misliat dan ada yang kimi. Ya. Kalau yang misliat itu yang barang yang ada padanannya. Kayak apa? Kayak minyak, ya, gula, itu masuk barang yang misliat, barang yang ada padanannya. Tapi ada juga yang kimi, barang yang senilai, ya. Wa huwa la mathil lahu aw kana misliyan, ya, fayajibul qima badala minal maksud minal asyar. Seperti apa? Seperti hewan, ya, seperti hewan atau rumah tempat tinggal, itu yang qima punya nilai. Nah ini banyak dalil-dalil syar'i yang
menunjukkan kalau kita mengambil tanpa hak maka harus dikembalikan. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum. Kalau kita mengambil dengan paksa, memanfaatkan milik orang lain, maka harus mengembalikan itu semua. Ini masih banyak lagi kajian-kajian fikih terkait dengan barang yang digosok, ya, barang yang diambil, yang dimanfaatkan tanpa izin pemiliknya. Termasuk waktu takdir ta'wid. Kapan penilaian kompensasi itu ketika barangnya rusak? Apakah dinilai pada saat dia ambil atau dinilai nanti pada saat mau mengembalikan? Kan gitu. Bisa jadi rumah tanah diambil yang nilainya itu terus meningkat kan gitu. Kalau properti kan naik terus tuh, ya. Bisa dikuasain pada saat diambil mungkin nilainya 10 juta gitu. Tapi ketika 10 tahun kemudian nilainya sudah 50 juta kan gitu. Nah, itu dihitung dari yang mana? Kalau mazhab Hanafi dan Maliki, ya, takdiru qimatul maksub yaumal qasab. Ya, jadi Maliki dan Hanafi punya pendapat menghitungnya kapan? Pada saat barang itu digosok, diambil, ya, dirampas. Beda dengan Syafi'i, al-mu'tabar fi dhamani aksab qimatuhu lil maksud min waqtil ghasab fi baladil ghasab ila waqtin ta'azzara wujudil misal. Ya. Yang dianggap dalam jamin itu adalah nilai maksimum atau lebih dari harta orang yang dirampas sejak terjadinya perampasan. Ya, karena bisa jadi ketika barang itu pindah tempat nilainya berbeda. Batu bara di kita mungkin nilainya kecil, tapi ketika sampai ke India, sampai ke Cina, mungkin nilainya mahal, gitu kan? Nah, ini hal-hal yang masuk dalam bahasan fikih. Ya. Begitu juga kalau ada barang yang digosok, kemudian tanah dibangun di atasnya bangunan misalnya. Dulu bapak saya itu punya tanah di sini Pak, di Blok A ya, gitu ya. Kemudian ada orang salah bangun di jalan yang gede ini. Dulu bapak saya punya tanah di situ, Kapling, Blok A tuh. Nah, ternyata ada orang salah bangun. Akhirnya apa? Disuruh bayarin. Suruh bayarin, tapi karena nggak punya uang, akhirnya sama yang punya tanah dibongkar lagi. Jadi dia udah dikembalikan dalam kondisi kosong. Ya walaupun bukan diambil tidak secara paksa gitu, tapi dia salah bangun gitu. Apalagi ini yang mengambil secara paksa kan gitu. Nah, maka eh, apa namanya tasarruf al-ghasib bil ainil maksubah, pemanfaatan barang yang dirampas oleh perampas ya. Maka kata Imam Syafi'i la yamlikul ghasibul ainil maksubah bidaf'il qimah. Ya. Li'annahu la yuslihu an yamtalikuhu bil bay'. Karena perampas tidak punya hak ya, walaupun itu dilakukan dengan cara jual beli. Kemudian pemanfaatan apa lagi? Kadang ada orang ngambil nyuri sapi atau kebo gitu, kemudian dijual ke tukang daging. Ya. Faqalu bijawazi syira' min lahmil aghnamil maksuba idza ba'ahal ghasib bizazzarin. Ya kalau maling itu sudah menjual ke tukang daging, maka dagingnya bagi pembelinya itu halal. Bukan barang curian, tidak masuk kategori barang curian. Itu hal-hal yang masuk dalam pembahasan fikih ya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada slide bahasa Indonesianya, termasuk ini contoh-contoh gosok. Ada seorang ayah yang wafat meninggalkan sebidang tanah kepada ahli warisnya. Kemudian ahli warisnya itu dua orang anak laki-laki dan kakak beradik gitu. Tapi harta warisan itu hanya dikuasai oleh kakaknya misalnya. Maka ini masuk dalam kategori gosok juga. Sehingga si adiknya itu nggak bisa berbuat apa-apa, ya, karena memang usianya ataupun dia nggak seberani kakak. Ini harta warisan. Kadang kan di antara kita ada yang gitu. Rumah orang tuanya karena dia sudah lama ikut sama orang tuanya numpang tinggalnya nggak punya rumah,
Akhirnya ketika orang tuanya meninggal, itu dikuasai oleh orang yang ikut dari sejak awal dengan ibu bapak. Ya. Nah, kemudian ada orang yang pinjam motor, ya, nggak dipulang-pulangin gitu kan, nggak bayar sewa juga. Nah, ini juga masuk dalam kategori rosop ya. Nah, termasuk juga mengambil posisi Pak. Nah, jamaah ini nih, jamaah masjid udah tahu masjidnya penuh gitu kan. Nah, kemudian mengambil posisi yang sudah ditempati oleh jamaah yang lain. Gitu. Padahal dalam Islam itu diperintahkan untuk tafassahu fil majalis. Nah, untuk saling memberikan tempat gitu, bukan menggeser orang lain. Gitu. Kadang secara tidak sengaja nih, kadang secara nggak sengaja udah ada anak kecil di situ Pak, duduk gitu. Tapi datang orang tua, lu bangun gitu. Diusir tuh anak, kemudian dia duduk di situ. Nah, itu bagian dari dosa. Secara nggak sengaja kita melakukan dosa. Nah, kira-kira itu apa namanya pembahasan tentang gosok ya. Ada yang sifatnya mungkin tindakan-tindakan itu ringan, ada yang kemudian juga ada yang apa yang berat gitu ya. Sampai kalau dalam hukum kita mungkin masuk dalam kategori kejahatan pidana gitu ya. Kayak kayak begal, perampokan ya, itu termasuk hukum pidana. Nggak tahu kalau yang ngambil tanah umum itu jalan raya itu jalan umum itu masuknya apa tuh pidana atau bukan itu. Ya mudah-mudahan ini menjadi warning buat kita semua ya dalam hal bermuamalah dengan orang yang ada di sekitar kita ya sehingga kita tidak menguasai, memanfaatkan, mengambil alih harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan ya. Baik dengan tangan kita maupun melalui tangan orang lain ya. Jadi Allah menegaskan kan waktu dulu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil batil. Ya, jadi menggunakan tangan orang lain untuk menguasai milik orang lain juga tidak diperkenankan. Ya. Allahu alam sampai sini ada yang mau didiskusikan? Enggak, silakan. Sebelum kita mulai, saya mau bertanya tadi. Sebenarnya kalau kita nggak bawa sandal, kita pakai sandal orang. Apakah termasuk dosa? Kadang-kadang kita malah lupa. Iya. Itu yang kedua Ustaz. Kalau kita melihat orang itu, kalau kita tadi yang sudah ada pentingnya, biasanya kan mereka menyediakan apa? Buat charger di bawah-bawah kan. Kadang-kadang kita ke tempat yang punya pribadi, ya karena udah biasa nggak pakai ini, kita nggak pakai izin. Apakah kita pakai izin? Charger ya. Charger. Yang kita Ustaz, ini kan kita sering lihat Ustaz pembangunan konstruksi itu. Biasanya kan ada ganti rugi. Ada pihak yang kadang-kadang apa? Contohnya kayak di Serpong itu kan nggak mau sampai ke atas sepakat. Kontraktornya kadang-kadang udah apa? Udah pusingnya. Jalannya itu dibelokin seperti di rumah itu. Jadi rumah itu mana-mana juga. Jadi lama-lama ya orang nggak bisa keluar karena kan apa? Kita nggak punya akses lagi. Iya. Apakah yang zalim itu si kontraktornya atau orang yang tidak mau dilanjutkan tanahnya itu? Yang pertama tadi kaitannya dengan tanah, sandal. Ini sering banyak kejadian sendal hilang di masjid. Makanya ada anekdot, ada saudara-saudara kita yang dari non muslim itu suka nanya kok apa namanya kalau di masjid itu sering sering hilang sendal atau motor gitu ya. Dijawab ya karena ketika kita masuk masjid sendal itu nggak boleh dibawa masuk. Beda dengan teman-teman yang lain kalau masuk gereja kan sendal sepatunya dipakai ke dalam. Ini anekdot aja gitu ya. Nah,
Bagaimana kalau ketika kita sendalnya hilang, kemudian kita lihat ada sendal orang lain, boleh nggak dipakai? Tentu nggak boleh, Pak. Karena itu bukan punya kita. Ini buat wudhu, Ustaz. Kadang-kadang kita cuma sepatu, kita nggak wudhu. Kita pakai punya orang, kita kita pindah. Memanfaatkan ya. Manfaatkan yang memang ada sendal jepit di situ, kita pakai sepatu. Nah, kalau memang itu milik milik masjid, bisa dimanfaatkan. Makanya masjid harus menyediakan kayak sendal wakaf itu. Nah, sebagian ulama itu melarang kita memanfaatkan harta orang lain yang memang bukan milik umum. Itu termasuk tadi yang di masjid itu. Kalau itu bukan punya kita, tapi punya orang lain dan bukan punya umum, punya masjid, maka nggak boleh digunakan. Gitu. Jadi amannya adalah kita meminta izin orang yang punya. Kalau bisa masjid menyediakan fasilitas sendal untuk umum, ya apalagi dikasih label label sendal wakaf misalnya. Sehingga kita tidak memanfaatkan menggunakan milik orang lain. Khawatirnya gini Pak Julius, ketika kita gunakan ternyata putus sendal jepitnya. Padahal itu sendal jepit satu-satunya orang yang pakai buat ke masjid. Nah kalau sudah putus kan berarti kita harus ganti. Makanya harus minta izin. Kalau sudah putus kita cari siapa yang punya. Gitu. Khawatir dia nggak bisa pulang karena sendal jepitnya putus. Lebih amannya para ulama mengatakan tidak boleh menggunakan sesuatu yang memang bukan milik umum. Yang kedua charger. Nah charger ini kalau memang di tempat-tempat umum disediakan boleh kita pakai. Makanya ada salah satu ustadz tuh yang sangat keras. Kenapa? Karena kita mencolok aja di masjid gitu. Mencolok di masjid tanpa izin pengurus DKM. Nah ini ada yang sangat keras. Kenapa? Karena dia bilang orang itu infak ke masjid ya untuk untuk kepentingan masjid, bukan untuk kepentingan jamaah. Gitu. Tapi ada juga yang kemudian infak sedekah ya ke masjid untuk kepentingan siapa? Kepentingan masjid dan jamaah. Ya. Gitu. Makanya ada kadang-kadang toko atau outlet-outlet yang mengenakan cas, ya, mengenakan biaya ketika kita nyolokin buat ngecas. Gitu. Nah, ada juga yang enggak. Jadi dia jadikan sebagai fasilitas umum ketika kita ada di tempat makan atau minum di situ. Nah itu harus kita ketahui juga tuh. Minta izin dulu sebelum kita nyolokin. Termasuk di masjid. Ya. Ini manfaatnya untuk masjid dan jamaah atau hanya untuk masjid saja. Gitu. Nah, oleh karena itu pengurus harus menyampaikan itu ya, atau memang mengizinkan siapa saja yang mau menggunakan fasilitas masjid. Dan ketika kita berinfak juga niatnya adalah untuk umum saja. Dan kemudian yang terakhir, gimana kalau tempat tinggal kita tuh kena plan untuk lahan tertentu ya, bisa buat mall, bisa buat hotel. Mungkin kita ingat di Jalan Raya Pramuka ya. Ya, kalau di Jalan Raya Pramuka itu di depan Hotel Mulia ya kalau nggak salah. Hotel apa tuh? Seberangnya pom bensin ya, yang arah ke Hutan Kayu tuh di seberang sentral ya Pak ya. Itu kan di depannya ada masjid ya. Itu dari dulu kan hotel mau ngambil masjid itu nggak bisa. Hotelnya tutup ya. Hotel sentral itu ya. Itu dari dulu masjid itu mau diambil alih tuh. Tapi yang wakifnya yang punyanya nggak mau karena yang dimanfaatkan untuk umat. Dulu kalau nggak salah Ustaz Abdul Hakim Abdad Ustaz itu kajian Sahih Bukhari di situ tahun-tahun 90-an. Saya sempat ikut kajian pembahasan Sahih Bukhari di situ. Ya. Sama Ustaz Hakim Abdad. Sampai sekarang kan masjidnya eksis. Hotelnya malah tutup ya.
Itu apa namanya, dulu itu usaha untuk merebut masjid itu luar biasa. Tapi ya karena nggak dikasih akhirnya emang bertahan sampai sekarang masjidnya. Walaupun dikasih batas gitu ya. Di Sudirman juga ada tuh satu di daerah apa jalan itu dekat gedung WTC sebelah sananya itu ada juga masjid nemplok gitu ya, di dalam situ. Tapi sayang di tengah-tengah gedung bertingkat mewah masjidnya kumuh gitu. Ya, itu kan naif juga gitu. Nah, bagaimana kalau tadi posisinya karena memang terkena plan itu kemudian dia nggak ngasih mungkin karena harganya nggak wajar kali ya. Karena kan yang bebel juga Ustaz. Yang lain sudah setuju, sekeliling dia Nah, sendiri kita. nah itu perlu dinegosiasinya perlu lebih. Nah, karena ada teman saya di mana di belakang Kuningan City itu Kuncit, Pak, Jalan Satrio itu dia ada tanah wakaf, ada pesantren di situ, ada sekolah, ya. Kemudian juga ada makam orang tuanya. Itu terkena lahan untuk Kuningan City Mall gitu. Tapi negosiasi akhirnya apa? Tanah wakaf itu tukar guling. Dicarikan lagi di sekitar Kuningan juga, ya, dengan lahan 2 kali lipat lebih luas, kemudian dibangunkan lagi. Tapi ada perjanjian, makam orang tuanya nggak boleh dipindah. Akhirnya apa? Kalau kita ke belakang itu Kuningan City, ada satu petak tanah itu isinya kuburan cuma berapa biji. Ya, itu karena memang ada perjanjian makam itu nggak boleh diganggu. Jadi di parkiran itu ada satu kotak, sampingnya ada masjid masyarakat juga yang wakaf. Ya. Itu juga sama, gitu ya. Nah ini kan tergantung kesepakatan para pihak. Kalau memang dia di situ juga nggak ada maslahatnya lagi, ya, mungkin bisa minta kompensasi yang lebih lebih wajar, lebih tinggi kepada pengembangnya. Kecuali kalau pengembangnya memang nggak punya duit, katanya. Ini kecanggihan untuk bernegosiasi sebetulnya. Ya. Kalau memang di situ plannya sudah terkena plan untuk pengembangan lahan suatu. Tapi saya pernah lihat juga di daerah mana gitu ya. Akhirnya apa? Jalan itu bercabang karena ada satu rumah yang nggak bisa dibebaskan gitu. Akhirnya dia nggak diganggu, tapi ya memang tempatnya di tengah-tengah jalan raya gitu. Yang bisa keluar. Seperti itu. Nah kalau di BKT juga ada tuh apa namanya? Ada satu rumah yang akhirnya jalan BKT-nya agak ngelingkar gitu ya. Itu sama juga mungkin karena nggak bisa dibebaskan. Mungkin kekeh juga ya. Nah, kalau memang itu proyek pemerintah, sebetulnya pemerintah bisa memaksa. Ya. Kalau untuk kemaslahatan umum, gitu. Kalau kemaslahatan umum. Tapi kalau untuk apa namanya pengembang-pengembang yang memang sudah di situ ada plannya, misalnya ya negosiasilah sesuai dengan nilai yang wajar. Wallahu a'lam. Kalau menanya itu kalau tanah pemerintah atau pasung dimanfaatkan, misalnya kayak buat usaha, buat sekolah, gitu. Kan apa juga Ya, masjid saya itu di Komplek DKI, Pak. Itu fasum taman bermain anak. Jadi ketika saya pindah ke Pondok Lapa tahun 82, itu ada fasum dua. Di sebelah kirinya itu taman bermain anak, yang sebelah kanannya itu untuk olahraga itu. Nah, tapi kemudian yang tempat bermain anak itu sekarang digunakan untuk masjid, rumah ibadah. Prosesnya gimana? Panjang, ya. Kita minta izin dari mulai kelurahan sampai ke balai kota. Dikasih izinnya sekian meter kali sekian meter itu. Tapi kemudian masjid itu nggak muat dengan perkembangan komplek yang ada ya penduduk. Akhirnya terjadi perluasan-perluasan kan gitu. Sehingga lahan yang untuk bermain anak lainnya kepake gitu. Nah, ketika kita minta izin untuk perluasan, itu nggak dikasih sama Pemda. Sama Saranajaya nggak dikasih. Disarankan, udah tukar guling aja. Jadi, apa namanya, dicarikan tanah yang digunakan untuk taman bermain anak, sehingga taman itu bisa
dipakai untuk masjid seluruhnya. Nah, jadi memang perlu izin, Pak. Kalaupun apa namanya kita nggak dikasih izin, pasti sudah dilarang sama pemerintah menggunakan fasum atau fasos untuk apa namanya penggunaan yang lain. Ya. Kalau ini mungkin fasum atau fasos nih, Masjid Raudhah ini. Jalur hijau. Tapi selama ada izinnya dari kelurahan, dari Pemda, ya. Nah itu. Kita mau menggulir itu PD sekarang aja katanya ini ini. Ya kita bukannya kamu kalau kamu maksudnya di bawah jadi hilang juga nanti. Di lingkungan sini itu ada 3 masjid yang skalanya. Berarti yang betul-betul wakaf itu Al-Wahyu ya. Al-Ikhlas. Ya, paling enggak ada izin lah penggunaan pasom pasus ke lahan hijau itu. Dan berarti kan suatu saat nanti mungkin bisa jadi ketika pemerintah butuh itu akan diminta sesuai dengan peruntukannya. Karena mungkin yang dulu pertama tinggal apa mereka nggak terlalu disiplin. Iya. Betul. Tapi di zaman Pak Anies kemarin itu banyak masjid yang dapat itu ya, dapat ngurus legal formalnya. Alhamdulillah berapa masjid dapat. Nah, masjid saya itu karena belum dapat ganti lahan untuk apa taman anaknya sehingga nggak keluar tuh sisa tanahnya itu izinnya itu. Karena kalau menurut Pemda harus ada ganti untuk pasung taman bermain anak. Dia harus putar guling gitu. Ya. Iya. Solusi paling tepat adalah musyawarah di antara warga. Itu. Jadi musuhan lah. Ya. Tapi mudah-mudahan kalau ngaji kemudian ngebahas gosok ini dia sadar gitu. Mudah-mudahan. Tapi agak repot Pak. Ketika dijadikan itu sebagai garasi, kemudian dibikin patok tuh. Kayak tadi begitu. Kalau yang cuma parkir tanpa patok masih inilah kita bisa bertoleransi ya. Tapi kalau sudah dipasang patok, dipasang atap gitu kan, itu sangat mengganggu. Bahkan ada kalau di rumah saya yang di Garut itu ada tetangga yang sengajain, Pak. Ketika tetangganya parkir sini, dia di depan rumahnya sengaja parkir di sini. Jadi yang mau lewat nggak bisa. Nah, akhirnya kan komplain tuh ke Pak RT, Pak RW gitu kan, naik lagi dibahas gitu kan. Padahal sama-sama punya parkiran gitu. Tapi yang nyengajain apa parkir lawan dia itu karena sudah kesel sama tetangga yang depan rumah itu. Dia punya halaman parkiran tapi mobilnya nggak pernah mau dimasukin gitu. Pengennya di jalanan parkirnya. Padahal apa namanya untuk ukuran rumah saya yang di Garut ini kompleknya itu cukup besar lah ya, satu rumah itu di atas 100 meter gitu, dan pasti punya halaman untuk tempat parkir. Nah, akhirnya kesepakatan para warga. Kalau yang saya di komplek DKI ini kan memang lahannya sempit ya,
rumahnya aja cuma 67 meter tuh satu petak itu kan. Nah, kadang kesepakatan warga. Oke, kalau yang ini parkir depan rumah, yang ini berarti ngambil parkir di tempat yang lainnya kan gitu. Nah, jadi sudah ada kesepakatan. Walaupun dihimbau sama Pak RT jangan sampai parkir itu menghalangi orang lain untuk lewat. Jadi memang kesepakatan warga ya terkait dengan ini masalah klasik banget itu. Yang agak repot tuh kalau sudah bikin pagar, bikin patok di depan rumah, dipasangin atap, aduh, dikasih tahu ngeyel, ngomel-ngomel, kan? Itu memang paling baik adalah musyawarah. Kalau sudah dikasih tahu ya ini kategori gosoknya bisa berjalan. Wallahu a'lam. Baik, ya Pak. Assalamualaikum. Misalnya ini ada lahan gitu, terus misalnya di apa komplek ya, biar karena tumbuh semakbukan, terus kita rawat atau jarak, terus kita tanamin sayuran, kelihatan indah. Tapi kita nggak izin karena satu kita tidak tahu ya pemiliknya di mana gitu. Ada kita dalam satu biar kelihatan indah, ya kelihatan semakbukan. Iya, kalau di dalam Islam itu lahan tidur tidak dibolehkan. Lahan tidur, lahan yang tidak produktif itu bisa diambil oleh negara. Itu dalam Islam. Nah, kalau kita nggak tahu pemiliknya, paling tidak lapor ke RT. Itu. Pak RT ini saya mau manfaatinnya ditanemin daripada numbuh apa kan semak belukar. Saya minta izin babat, kemudian saya tanemin, saya garap itu. Ya, karena saya nggak kenal sama Pak RT juga kebetulan karena RT-nya baru nggak kenal juga sama ini tanah udah lama lagi. Yang penting kita minta izin Pak sama orang lingkungan, sama RT sama RW untuk memanfaatkan tanah itu. Sehingga pada saat nanti yang mungkin punyanya datang, ya, ya kita legowo untuk menyerahkan tanah itu kepada yang punya. Kalau selama kita nggak tahu siapa yang punyanya, minta izin kepada lingkungan yang memang bertanggung jawab atas lingkungan. Allah. Umroh arisan. Ya, umroh arisan ini kan pakai skemanya Ponzi ya. Ponzi itu kan orang yang datang belakangan tuh ngebayarin orang yang duluan gitu. Tapi ketika kita nggak dapat orang berikutnya, maka banyak orang yang bakal terlantar. Makanya para ulama itu mengharamkan sistem Ponzi. Ya. Begitu juga uang haji yang dikelola oleh BPKH. Kalau BPKH Badan Pengelola Keuangan Haji itu menggunakan sistem Ponzi, dari lubang tutup lubang, itu juga menjadi haram. Makanya MUI itu sudah bersuara. Jangan sampai BPKH sebagai Badan Pengelola Keuangan Haji, kalau di Malaysia tabung hajinya, menggunakan skema Ponzi. Itu yang dikhawatirkan ketika tahun ini harus berangkat tapi nggak ada uangnya, uang yang diinvestasikan belum kembali, orang yang ngambil porsi belum banyak gitu. Nah, ini kan sistemnya sistem Ponzi, ya, menggunakan uang orang lain untuk memberangkatkan orang lain. Itu. Nah ini yang MUI itu sudah memperingatkan, gitu. Baik itu swasta maupun pemerintah. Kalau skemanya adalah skema Ponzi, itu diharamkan.
Karena apa? Karena kita akan menzolimi orang yang di belakang kita. Ya. Karena bisa jadi orang di belakang kita tuh nggak ada orang lagi, sehingga nggak ada yang bisa membayarin dia untuk berangkat. Ya alhamdulillah orang yang sudah berangkat dibayarin duluan sama yang belakangan. Nah ini bagaimana status hukumnya? Kalau memang dia nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau dia tahu itu menggunakan skema Ponzi, nah, maka travelnya, pengurus BPKH-nya itu orang yang paling berdosa. Karena menggunakan, memanfaatkan harta orang lain. Untuk apa? Untuk kepentingan bisnisnya. Allahu a'lam. First travel kan dulu gitu ya, bayar 3,5, kemudian nyari berapa kaki, dia bisa berangkat umroh. Nah, gitu. Itu yang dilakukan oleh first travel dan travel-travel lainnya. Makanya arisan dengan sistem Ponzi itu diharamkan oleh para ulama. Dari lubang tutup lubang. Kalau kita nggak bisa nyari orang berikutnya, berarti nggak dapat duit untuk memberangkatkan orang ini. Ya kalau kita yang sudah berangkat tapi nggak tahu sebelumnya dan kita nggak tahu juga duit siapa yang kepake, maka kalau di sini disarankan bertaubat saja. Ya. Kalau bisa umroh lagi nanti ya umroh lagi dengan skema yang Allah ridhoi. Dulu tuh arisan berantai namanya Pak ya, arisan berantai. Bagaimana? Iya. Mm-mm. Mm-mm. Iya, karena untuk yang sudah mendaftar haji itu ada mekanisme Pak. Kalau kita membatalkan pada saat hari haknya, itu potongannya gede. Itu bisa sampai 50-75% potongannya kalau dibatalkan. Tapi kalau kita minta diundur bisa. Tapi kalau kita sampai membatalkan kemudian menarik uangnya, ya, apalagi sudah hari haknya, itu potongannya gede. Itu. Nah makanya itu ada mekanisme persyaratan yang harus kita baca sejak di awal. Tapi kalau kita misalnya berangkatnya 20 tahun lagi, hari ini mau kita batalkan tuh nggak kena potongan. Tapi emang prosesnya 4 bulan Pak, sampai uang itu kembali. Dari mulai pengajuan pakai apa? Pakai kertas yang kuning itu ada kertas kuning, ada kertas merah itu kan. Ke mana ke Tanwil kalau kita Jakarta Timur tuh di Ngurah Rai ya, Pondokopi ke kanan itu di ujung ujung BKT itu. Di situ ngurusnya. Itu perlu proses 4 bulan untuk pembatalan opsi haji. Ya. Itu nggak kena potongan kalau kita masih jauh. Sama lah seperti kita misalnya beli tiket kan. Ya. Kalau pas hari hanya bisa jadi angus gitu. Begitu juga dengan pendaftaran haji. Ya, ketika kita batal. Kecuali kalau kita minta diundur. Oh saya pengen ikut tahun depan aja deh diundur jadwalnya. Itu bisa. Jadi ketentuan dan syarat ini harus dibaca oleh kita yang akan melakukan transaksi apapun. Biasanya kan kita melakukan akad kesepakatan apa itu nggak pernah dibaca tuh poin-poinnya, main tanda tangan aja. Gitu. Ketika terjadi default masalah, ya kemudian kok begini ya, ketika ditunjukkan kan sini udah ada Pak poin-poinnya sudah dijelaskan, sudah tertulis di situ. Tapi karena nggak baca, akhirnya ya kita kemakan dengan poin-poin itu. Ya, wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua dan kita terhindar dari
perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa, ya, dari mulai yang kecil sampai yang besar. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.